bertemu lagi bersama saya Adelia Fadila Dan saya Riris Namira dalam program Kampungku. Dan tentunya pemirsa, selama 60 menit ke depan kita akan mengajak pemirsa di rumah untuk berkeliling Sumatera Selatan, melihat beragam potensi dan juga UMKM dan sebagainya tentunya ya Riris. Iya betul sekali Adel, karena sebagai visi media publik kita sudah sepatutnya untuk menginformasikan dan juga menyebarkan potensi-potensi yang berada di wilayah Sumatera Selatan. Karena itu pemirsa, di rumah jika ada ingin kampungnya diekspos, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Nah Riris, untuk kampung yang pertama kita akan mengajak pemirsa di rumah ke Kabupaten Lahat. Nah ngomong-ngomong nih, untuk Sumatera Selatan memang banyak sekali adat istiadat. Salah satunya yang ada di Kabupaten Lahat ini, adat meraja anak belai. Kira-kira seperti apa ya Riris untuk adat istiadat meraja anak belai yang ada di Kabupaten Lahat ini? Ini dia liputannya untuk Anda. Kabupaten Lahat memiliki 24 kecamatan dan 360 desa dan kelurahan yang memiliki luas wilayah mencapai 6.618 km persegi. Kabupaten Lahat kaya akan sumber daya alam seperti batu bara, panas bumi, sumber daya air yang melimpah. Kabupaten Lahat ternyata menyimpan warisan leluhur yang masih terjaga hingga saat ini. Warisan nenek moyang tentang adat istiadat dan hingga saat ini masih dipelihara dan diterapkan di masyarakat modern saat ini. Adat itu bernama meraja dan anak belai. Meraja merupakan saudara laki-laki dari ibu. Mereka disebut meraja karena kedudukannya sebagai anak laki-laki dan wajib membimbing saudara perempuannya. Biasanya, meraja selalu dimintai pendapatnya dan keputusannya dalam banyak hal. Namun, yang paling sering terlihat pada acara hajatan pernikahan. Meraja akan membimbing anak belai, yakni saudara perempuannya, dalam melaksanakan hajatan pernikahan anak dari saudara perempuan meraja. Sehingga meraja akan mengarahkan bagaimana jalannya hajatan pernikahan itu berlangsung. Termasuk menyembelih hewan, biasanya kerbau dan sapi. Dan pihak anak belai akan mematuhi apa yang disarankan dan diputuskan meraja kepadanya. Tujuannya adalah agar hajatan berlangsung dengan lancar. Adat istiadat inilah yang masih terjaga hingga saat ini dan selalu diterapkan dalam semua ranah kehidupan. Dia masih ada kearifan lokalnya anak belai. Anak belai, meraja. Anak meraja, anak belai. Kalau meraja dia pas dekat ini, cak ini, dia di meraja, tengah-tengah tinggal makan dia. Kalau anak belai, dia juga cuci piring, dia juga ngambil air, dia juga ngudaki nasi supaya masak. Nah itu memang adat ini terus diterapkan di sini dan sampai hari ini. Masyarakat menjunjung tinggi norma adat istiadat meraja dan anak belai, sehingga tatapan kehidupan sehari-hari juga masih menerapkan aturan adat istiadat.
Diharapkan masih tetap lestari hingga generasi selanjutnya. Wah, Adel, berarti Raja Anak Belai ini adalah saudara laki-laki membimbing saudara perempuannya. Tentu saja pemirsa, kita sebagai anak muda harus melestarikan adat istiadat ini. Betul. Nah, Adel, kali ini kita beralih ke lalu lintas di Kabupaten Pali. Menurut Adel, ini gimana lalu lintas saat ini? Riris, ngomong-ngomong kalau soal lalu lintas nih pemirsa, ini memang menjadi salah satu poin utama yang harus kita perhatikan, Riris. Karena dengan kita patuh terhadap lalu lintas ini tentunya juga jalan dan juga meminimalisir kecelakaan yang ada. Nah, betul sekali Adel, apalagi kalau sudah macet-macetan pasti banyak sekali pelanggaran motor seperti tidak memakai helm. Tapi tidak untuk di Kabupaten Pali. Di Kabupaten Pali ini terdapat lalu lintas tertib pemirsa. Nah, bagaimana, pasti sudah pada penasaran bagaimana melihat Kabupaten Pali tertib lalu lintas. Ini dia liputannya untuk Anda. Menjadi kabupaten yang berada di titik tengah Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Pali kini menjadi wilayah yang saat ini terus mengalami perkembangan. Daerah pelintasan Kabupaten Musirawas, Lubuk Linggau, dan Muara Enim ini memiliki satu kampung tertib lalu lintas yang dibangun bersama kepolisian dan masyarakatnya. Berawal dari maraknya pelanggaran masyarakat dalam berkendara, kampung tertib lalu lintas ini mengubah suasana kampungnya dengan warna cat dan karikatur peringatan bahaya lalu lintas di pintu masuk pelintasan. Himbauan yang dianimasikan dengan karikatur gambar ini dilukis di rumah warga satu persatu guna mengingatkan masyarakat tentang betapa pentingnya untuk mematuhi tata cara berkendara dengan kelengkapan seperti helm dan surat kendaraan. Jangan pada pakai helm, lupa pakai helm ya kan, kemarin kan baru sudah kecelakaan di Ojek Harian. Oh, untuk kamu tuh lah ini ya. Terus buat ngomong apa itu? Berarti datang enggak pulang, tempat aku lagi. Iya, besok dipakai ya. Helm juga dipakai untuk kamu tuh lah. Jelas, imam. Jadi kami terangkan latar belakang diadakannya atau dibentuknya kampung tertib berlalu lintas di wilayah Talang Ubin Selatan ini karena awalnya kurangnya masyarakat di sini untuk mematuhi ketertiban berlalu lintas. Jadi oleh karena itu kami mengajak masyarakat di wilayah ini untuk mematuhi dan mentaati aturan tertib lalu lintas agar terhindarnya dari kecelakaan-kecelakaan ataupun gangguan-gangguan lain. Sementara warga desa Talang Subur ini mengakui dibentuknya kampung tertib lalu lintas ini dapat membantu mengurangi terjadinya pelanggaran lalu lintas dan mempercantik tampilan desa. Tertib, sangat tertib. Sebelumnya Kak, di sini memang kalau banyak yang ngebut atau tidak? Sebenarnya tidak juga kan, tapi dengan adanya ini lebih bagus kan. Jadi pihak kepolisian itu langsung ke peringatan kan, dengan ada lukisan kan, banyak merek-merek ini kan. Berarti kesadaran masyarakat yang melanggar sudah berkurang di sini? Jauh lebih berkurang nah. Iya. Kedepannya apa Pak? Kedepannya ya semoga lalu lintas masyarakat sini lebih tertib, lebih Patuh ya? patuh lah dengan pemerintah kan, dengan aturan lalu lintas itu.
Paling tidak kampung lalu lintas ini dapat menjadi motivasi bagi kampung lainnya dalam meningkatkan kesadaran warga mematuhi aturan lalu lintas. Wah, Riris dan juga pemirsa, untuk kampung lalu lintas, tertib lalu lintas ya tepatnya yang ada di Kabupaten Pali ini memang menjadi salah satu contoh juga nih bagi masyarakat di sekitar dan juga masyarakat yang di luar kabupaten atau kota Pali. Ini bisa menjadi pilihan juga untuk kita terus tetap patuh terhadap lalu lintas, dan juga ini menarik ya, kampung tertib lalu lintas yang ada di Kabupaten Pali ini membuat masyarakat sekitar ini untuk patuh terhadap lalu lintas yang ada. Nah pemirsa, tentunya masih banyak potensi dan juga UMKM yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Tetaplah bersama kami dalam program Kampungku. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Riris Dan saya Adel dalam program Kampungku. Nah Riris, kalau tadi kita sudah mengajak pemirsa di rumah ke Kabupaten Lahad dan juga Kabupaten Pali, kali ini kita akan mengajak pemirsa di rumah ke Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tepatnya di Desa Bulu Cawang, Kecamatan Kayu Agung ini, memang masyarakatnya memanfaatkan kondisi alam di sana dengan sebagai berprofesi petani. Dan di sana juga terdapat Sungai Komering. Nah, sungai ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar nih untuk perkembangan hasil tani. Karena seperti yang kita ketahui juga nih Riris, Provinsi Sumatera Selatan ini memang dikelilingi anak sungai dan juga sungai Musi. Oh, berarti Sungai Bulu Cawang ini Adel juga terkenal juga dengan potensi alamnya ya. Betul. Dan tentunya pasti pemirsa di rumah udah penasaran nih, kira-kira seperti apa ya aktivitas masyarakat di Desa Bulu Cawang, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ini dia liputannya untuk Anda. Desa Bulu Cawang, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan satu di antara banyaknya kawasan desa yang mengandalkan potensi alamnya untuk menghidupi warga. Karena berada di daerah tropis dan didukung dengan kondisi tanah yang cukup baik, membuat sebagian besar warga di sini tertarik memanfaatkan lahan yang dimiliki untuk bertani ataupun berkebun. Salah satunya adalah Irawan. Sudah 10 tahun lebih, Irawan menggeluti profesinya sebagai seorang petani sayur-sayuran. Menurutnya, padi memang menjadi salah satu komoditas unggulan yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Namun di samping itu, ada beragam hasil pertanian dan perkebunan lain yang cukup menjanjikan di sini. Di antaranya timun metafi, kacang panjang, cabai merah, serta dari sektor buah-buahan seperti pisang dan pepaya. Kalau bertani di sini kan 10 tahunan. Ya, di sini kan kates, pisang. Ya kemarin kan ada jeruk di sini, tapi kena serangan penyakit. Nah sekarang ini kan diganti dengan sayur. Itu
seperti kacang panjang, timun, terong. Kalau cabai itu tahunan. Ya kalau untuk perekonomian ya lumayan lah, tercukupi untuk 1 tahun. Bawa ke Palembang, Jakabaring. Iya. Oh, di sini tidak ada? Ada pengepul di sini. Tapi harganya paling rendah. Kalau besok yang tergantung pupuk. Sekarang nggak pupuk mahal. Untuk bagi petani semacam kami ini kan kekurangan pupuk. Pupuk itu mahal sekarang. Sampai 400.000 per karung. Jadi kami tidak terjangkau masalahnya. Terpaksa kita beli ketengan. Ya kalau beli ketengan ya inilah hasil kurang pupuk. Hasil pertanian ini tak hanya dimanfaatkan untuk konsumsi pribadi, namun sebagian besar dijual ke pengepul atau ke pasar tradisional yang ada di Kota Palembang dan sekitar Kabupaten Oki. Namun di tengah cuaca kemarau kering saat ini membuat hasil pertanian cukup terdampak lantaran sulitnya proses pengairan ke lahan perkebunan yang ada. Kendati demikian, Irawan tak mengeluh dan tetap menekuni profesinya sebagai petani, karena inilah yang menjadi sumber nafkah baginya dan keluarga, termasuk bagi warga Kabupaten Ogan Komering Ilir. Potensi yang ada di Desa Anyar ini, di samping daerah pertanian, tanam padi, dan juga ada sayur-sayuran seperti kacang, timun, cabai, dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga jenis yang ditanam di kebun ini didominasi oleh tanaman pepaya. Diharapkan ke depannya potensi pertanian di Kabupaten Oki dapat terus berkembang sehingga mampu memberikan kemakmuran bagi warga. Karena berada di daerah tropis juga nih Adel, didukung dengan kondisi tanah yang cukup baik, membuat sebagian besar warga di sini tertarik memanfaatkan lahan yang sudah dimiliki. Betul sekali Riris, dan tentunya nih dengan adanya Sungai Komering ini membantu masyarakat sekitar ini dalam perkembangan dari lahan-lahan yang mereka miliki. Oke, betul sekali Adel. Nah, kali ini pemirsa kita akan beralih ke informasi mengenai edukasi nih Adel. Nah, terdapat Kampung Inggris nih Adel. Tidak hanya jauh-jauh kita ke Kampung Pare saja, ternyata di Sumatera Selatan juga ada Kampung Inggris loh pemirsa. Wah, salah satunya di Kabupaten Pali, Kampung Inggris Tempirai. Wah, ini menarik nih Riris, karena pemirsa ternyata kita nggak perlu jauh-jauh ya Riz untuk belajar bahasa Inggris, karena di Sumatera Selatan ini, tepatnya di Kabupaten Pali itu juga ada. Nah, ini juga bisa menjadi pilihan masyarakat sekitar nih kalau seumpamanya mau belajar bahasa Inggris. Ya, betul sekali Adel. Metode yang dilakukan juga tidak hanya teori saja, tapi juga tentang public speaking nih Adel. Sangat menarik sekali ya pemirsa. Sudah pada penasaran bagaimana Kampung Inggris di Kabupaten Pali? Ini dia liputannya untuk Anda. Beginilah suasana Kampung Inggris Tempirai yang terletak di Desa Tempirai, Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir. Mayoritas warga yang tinggal di sini berprofesi sebagai petani dan pedagang. Kabupaten yang juga memiliki sebutan bumi serepat serasan ini tergolong unik, sebab memiliki nama kabupaten terpanjang kedua di Indonesia, setelah Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Sulawesi Utara.
Selain terkenal dengan destinasi wisata alamnya, desa ini juga dikenal sebagai Kampung Inggris Tempirai. Dinamai Kampung Inggris Tempirai karena desa ini menjadi salah satu tempat di mana masyarakatnya berkomitmen untuk melestarikan dan mempromosikan bahasa asing, yakni bahasa Inggris. How are you today? I'm fine. What about you? Sejak berdirinya Kampung Inggris Tempirai pada bulan Juni tahun 2020 yang lalu, banyak para siswa dan pelajar dari berbagai usia datang untuk belajar dan mengasah kemampuan bahasa asing mereka di sini. Guru-guru yang ahli dalam pengajaran bahasa Inggris memberikan pengalaman belajar yang unik dengan menggabungkan pembelajaran formal dan kegiatan ekstrakurikuler yang melibatkan masyarakat lokal. Kampung Inggris Tempirai ini sendiri diinisiasi oleh pemuda asli daerah Tempirai Abre. Ya, awal mula mendirikan Kampung Inggris ini pertama karena kekhawatiran saya melihat keadaan dan suasana desa di sini. Kalau di Pali, jujur saja masih terkenal dengan banyaknya penodongan, apalagi narkoba. Jadi saya balik dari Jawa. Memang saya asli sini, jadi saya balik ke sini mendirikan Kampung Inggris Tempirai ini dengan alasan semoga bahasa Inggris ini bisa diterima oleh para warga, apalagi generasi penerus, karena bahasa Inggris ini sangat penting. Harapannya Kak? Harapannya saya berharap Sumatera Selatan bisa menjadi pusat pembelajaran bahasa Inggris di Pulau Sumatera. Kalau untuk di Kabupaten Pali sendiri? Ya, untuk Kabupaten Pali pastinya saya berharap bukan hanya anak-anak, tapi juga semua warga ikut terlibat dan juga yang pasti bisa berdampak ke ekonomi mereka. Dengan konsistensi dalam kaderisasi, AEC kini memiliki lebih dari 50 tutor dan speaking partner mahir berbahasa Inggris yang berani dan aktif. Materi yang diajarkan Kampung Inggris ini meliputi speaking atau berbicara, yakni dengan metode mengajak para peserta untuk berpraktek secara langsung dengan berbincang-bincang, serta mengetahui kosakata yang biasa dipakai pada percakapan sehari-hari menggunakan bahasa Inggris. Pink, red, yellow, pink, no clap. Oke. Saya berasal dari Desa Tempirai, asli dari Desa Tempirai. Gimana nih, kenapa kamu ingin masuk Kampung Inggris Tempirai ini? Karena saya adalah salah satu pemuda yang berada di Tempirai, jadi saya punya tanggung jawab untuk membangun desa saya sendiri. Dan para anak-anak muda seharusnya mempunyai kontribusi terhadap desa mereka dan lingkungan mereka, karena para pemuda adalah penggerak bangsa. Harapannya setelah ada Kampung Inggris Tempirai ini apa aja, terutama untuk kamu sendiri nih? Untuk saya sendiri, saya berharap agar bahasa Inggris semakin disebarluaskan di Desa Tempirai, sehingga dari kaum muda hingga lansia bisa menggunakan bahasa Inggris walaupun hanya sebatas speaking. Kampung Inggris Tempirai menjadi salah satu paguyuban yang alami terbentuk dan telah mengukir citra Desa Tempirai sebagai pusat pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia. Diharapkan ke depan Kampung Inggris Tempirai Pali ini dapat terus maju dan berkembang sehingga dapat menerapkan 3 falsafah, yaitu alam, religi, dan sosial budaya.
Riri, ternyata untuk program belajar yang ada di Kampung Inggris Tempirai ini menarik ya pemirsa. Dan memang ini bisa menjadi salah satu tujuan pemirsa di rumah nih. Apalagi di akhir tahun mungkin pada libur ya, libur setelah ujian sebagainya, ini bisa menjadi pilihan pemirsa di rumah kalau seumpamanya ingin refreshing tapi tetap produktif nih Riri. Betul sekali Adel, kita juga harus tetap melestarikan ya dan juga mempromosikan Kampung Inggris ini. Tentunya Adel untuk anak-anak dan juga para remaja belajar di Kampung Inggris ini Adel. Betul sekali. Nah pemirsa, masih banyak potensi-potensi yang berada di wilayah Sumatera Selatan yang akan kita gali bersama-sama. Tetaplah bersama kami dalam program Kampungku. Pemirsa, bertemu lagi bersama saya Adelia Fadila dan saya Riris Namira dalam program Kampungku. Nah Riris, dari tadi kita selalu berbicara tentang potensi alam yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dan karena memang gak ada habisnya ya Riris. Nah salah satunya yang ada di Kabupaten Patlawang ini juga memanfaatkan potensi alam yang ada di Sungai Musi. Bahkan kampung ini juga dinyatakan sebagai kampung penghasil pasir dan batuan. Betul sekali Adel. Nah pasir ini juga pemirsa tergantung arus sungai ya Adel. Ketika arus sungai yang sudah deras, yang betul-betul deras, maka pasir ini agak sulit untuk didapatkan. Kira-kira seperti apa ya aktivitas masyarakat yang ada di kampung penghasil pasir dan batu untuk menghasilkan pasir dan batu yang ada di Sungai Musi? Ini dia liputannya untuk Anda. Mayoritas warga di Kelurahan Tanjung Beringin, Kecamatan Tebing Tinggi, Patlawang berpenghasilan sebagai pengumpul pasir dan batu. Pasir itu Indra Bulu. Pasir dan batu ini didapatkan dari Sungai Musi yang berada tidak jauh dari pemukiman penduduk yang tinggal di dekat bantaran Sungai Musi. Setiap harinya, aktivitas pengumpul pasir dan batu di lokasi ini terus berlangsung. Sudah belasan tahun, warga bergelut dan beraktivitas mengumpulkan pasir dan batu untuk dijual sesuai pesanan. Sudah itu izin dia dulu ya, izin alat peran kita lokal. Izin bupati juga. Nama barangnya. Banyak ya? Oh banyak. Kalau air kecil tidak nama. Ada ikan lah ada bayar itu, ada uang bayar Nah waktu ada berapa kali aku ngambil petang. Itu malam diunyal ke pucuk dikit, mesti dibesar habis. Anyo, aduh perahu dia cuma memang aku tidak jadi masalah itu asalnya. Dulu sekitar berapa 13 perahu berpangkalan di sini. Jadi, kalau sekarang kita ada 5-6 gitu, 6 perahu lagi, ada dikit lagi. Itu kami itu tidak ibarat itu tidak sama. Ada yang kulu, ada yang ngangok gitu kilo, ada yang ngambil kerosok, ada yang ngambil batu, bukan ngambil seluruh pasir bukan. Harapan aku adalah untuk menyekolahkan itu anak, itulah ya. Niatku untuk mencari ya. Cuma gini alhamdulillah lah udah bisa kuliah sekarang enggak lah masuk lagi setahun. Mereka mengumpulkan pasir dan batu secara manual dengan mengambil langsung pasir menggunakan sekop satu persatu, dipisahkan antara batu dan pasir.
Dalam sehari, warga dapat mengumpulkan pasir 3 hingga 4 perahu. Jika arus sungai deras, menjadi penghambat proses pengambilan pasir. Karena pasir akan terbawa arus dan tidak dapat diambil. Aktivitas pengumpul pasir dan batu ini menjadi mata pencarian warga sekitar setiap harinya. Namun, warga tetap menjaga kelestarian alam dengan menjaga aktivitas agar tetap ramah lingkungan. Nah pemirsa, aktivitas pengumpulan pasir dan juga batu ini menjadi salah satu mata pencarian dari Kabupaten Empat Lawang. Betul sekali Riris. Bahkan nih pemirsa, masyarakat di sini sudah belasan tahun nih berprofesi sebagai penghasil pasir dan juga batuan, Riris. Nah oke, kali ini pemirsa kita akan beralih ke budidaya jeruk lemon di Desa Putak, Kecamatan Gelumbang, Muara Enim. Nah, jeruk lemon ini, nama lain dari jeruk lemon ini adalah jeruk limau nih Adel. Jeruk limau ini biasanya dimanfaatkan sebagai penyegar ataupun penyedap rasa. Bahkan orang-orang juga bisa memanfaatkan jeruk limau ini sebagai minuman ya Riris, biar lebih seger gitu, apalagi di cuaca yang panas seperti ini. Iya betul sekali Adel. Nah untuk di Kecamatan Gelumbang ini, dalam satu kali panen yang dihasilkan ini setidaknya 5 ton ya Adel. Nah tidak hanya itu pemirsa, jeruk lemon ini juga dipasarkan tidak hanya di Gelumbang saja, di Kecamatan Gelumbang saja, tapi juga sudah dikirim ke Pulau Jawa. Wow, bahkan ini tidak hanya di Provinsi Sumatera Selatan, bahkan ke Provinsi Jawa juga ya pemirsa. Nah menarik nih, kira-kira seperti apa ya masyarakat di Kecamatan Gelumbang ini memproduksi jeruk limau? Ini dia liputannya untuk Anda. Budidaya jeruk lemon dilakukan petani di Desa Putak dengan memanfaatkan lahan milik mereka. Jeruk lemon merupakan tanaman perdu dengan batang berduri panjang tetapi tidak rapat. Tanaman ini tumbuh di daerah beriklim tropis dan subtropis, tidak cocok ditanam dalam kondisi cuaca dingin. Tidaklah mengherankan jika jeruk lemon dapat tumbuh di desa ini. Buah jeruk lemon berbentuk bulat telur, berkulit tebal dengan biji buah kecil. Menurut salah seorang pembudidaya jeruk lemon, budidaya jeruk ini cukup menguntungkan. Salah satu faktornya harga jual yang relatif stabil dan tidak terganggu oleh faktor cuaca. Bertanam jeruk lemon tidak membutuhkan modal besar. Budidaya jeruk lemon dilakukan mustaqim di atas lahan seluas lebih kurang 2 hektar. Dalam sebulan, petani hanya dapat melakukan sekali panen. Dalam satu kali panen dihasilkan sedikitnya 5 ton. Kalau dijual Rp7.000 per kilogram, maka uang yang dihasilkan sekitar Rp35 juta. Jika setahun, didapat jumlah Rp420 juta. Dia mau dari mulai menanam sampai panen ya berkisar 8 sampai 9 bulan itu mulai panen. Itu dalam jangka panen dalam 1 bulan sekali. Jadi pasti 1 bulan sekali. Pasti itu Pak. Kalau mengenai harganya? Harga itu tergantung di cuaca Pak. Kalau musim hujan dia murah, sampai 1.500 sampai 2.000 kalau musim hujan. Kalau kemarau buahnya jarang tapi harganya mahal. 5.000 sampai 8.000 kalau musim kemarau, tapi buahnya jarang gitu. Ya. Memang dari pertama nanam ini? Iya Pak. Apa sih tahu enggak kira-kira? Kalau itu yang jelas perawatannya mudah Pak. Dibanding ke jeruk lain? Dibanding jeruk lain, kalau soalnya ya mudah tadi perawatannya kan, kita pemupukan 6 bulan sekali. Jeruk lemon tanaman petani dari Desa Putak ini tidak hanya dipasarkan di Kecamatan Gelumbang dan sekitarnya. Selain ke Palembang, jeruk lemon ini juga dikirim ke Pulau Jawa. Jeruk lemon disebut juga jeruk sitrun atau limau. Banyak digunakan untuk produk-produk kuliner sebagai penyedap dan penyegar rasa.
Sebagaimana umumnya buah jeruk, jeruk lemon dikenal sebagai sumber vitamin C. Di dalamnya terdapat kandungan potasium, kalsium, zat besi, serta sejumlah zat penting lainnya yang dibutuhkan oleh tubuh. Kita jual di bakul-bakul juga banyak, bakul sayur juga mau kan. Kalau bakul agen langsung ke ngirim ya juga bisa kan. Langsung dia misal ngirim ke Bandung, ke Jakarta juga ada langsung. Oh, ke Ya. Bandung, ke Jakarta? Iya. Itu pesanan atau orang datang ke sini? Orang datang sini kan ada agennya, jadi kita langsung komunikasi sama dia. Sekali Dia jual kalau ke Jakarta berapa pengiriman? pengiriman dia sekali ngirim kadang 1 truk. 1 truk? Iya, daerah sini. Berapa ton itu? Sekitar 6 ton. Potensi perkebunan di Desa Putak cukup beragam. Tidak hanya buah tetapi juga sayur mayur, sehingga rupiah yang dihasilkan cukup membantu perekonomian masyarakat setempat. Wah pemirsa, ternyata di Desa Putak Kecamatan Gelombang ini memang potensi alamnya cukup menjanjikan ya untuk sebagai juga pundi-pundi dari masyarakat sekitar. Bahkan tidak hanya sayur mayur, tapi juga buah-buahan dan juga hasil alam lainnya ini juga ada di Desa Putak Kecamatan Gelombang. Nah pemirsa, masih banyak potensi beragam yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Tentunya selanjutnya berikut, tetaplah bersama kami dalam program Kampungku. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Ririsna Mira dan saya Adelia Fadila dalam program Kampungku. Nah Riris dan juga pemirsa, kalau tadi kita berbicara soal hasil alam terus ya. Nah kali ini kita akan membahas UMKM yang berada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tepatnya di Desa Keromongan. Nah di desa ini memanfaatkan hasil dari kayu yang akan dibuat menjadi mebel, dan ini juga menjadi salah satu profesi mereka di Kabupaten Oku Timur ini, tepatnya di Desa Keromongan. Nah pemirsa, karena ada permintaan yang cukup tinggi juga, karena itu usaha mebel ini juga masih bertahan hingga sekarang ya Adel ya. Betul. Nah kira-kira seperti apa ya usaha UMKM yang ada di Desa Keromongan Kabupaten Oku Timur? Ini dia liputannya untuk Anda. Pertanian merupakan salah satu sektor andalan di Kabupaten Oku Timur dengan dikenalnya sebagai lumbung pangan nasional. Akan tetapi bukan saja pertanian mata pencarian warganya, karena sebagian pencaharian warganya menjadi pelaku usaha, sesuai dengan keahlian yang dimiliki warga Oku Timur. Seperti usaha berbahan dasar kayu pilihan untuk mebel atau furniture, menjadikan peluang bisnis yang cukup menjanjikan bagi sebagian warga. Banyaknya pengrajin kusen dan furniture di beberapa wilayah di Kecamatan Martapura, khususnya di Desa Keromongan, menjadi mata pencaharian andalan. Seperti halnya usaha milik Reza Furniture yang terletak tidak jauh dari pusat kota, yang berada di Desa Keromongan. Di tempat ini tersedia kusen seperti pintu, kusen jendela, daun pintu, juga lemari dan kursi. Seperti Bapak Kosastih yang telah cukup lama menekuni usaha ini, dia mengatakan usaha ini sangat menjanjikan karena banyak masyarakat yang membutuhkan, walaupun diakui usaha ini banyak saingan. Dalam setiap harinya selalu ada saja permintaan dari konsumen, baik pembuatan kusen pintu, jendela, lemari, ataupun kursi.
Ini usaha ini sudah lama ini. Tahun berapa? Perkiraan tahun kira-kira sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun ini. Oh, pendapatannya ya naik turun. Tidak tetap. Iya, sesuai sama pemesan. Sini banyak mesan pintu, daun jendela, lemari, itu juga. Pekerjaan ya sesuai sama bahan yang diberikan. Apabila dia lancar memberikan bahan itu lengkap, cepat kita kerjakan. Nah, kadang terhambat bahan itu secara istilahnya gimana ya? Terhambat kadang tuh. Tidak langsung istilahnya itu bahan itu. Kebanyakan kita pakai kayu jati, akasia. Ya kita sebagai pengusaha ini modal sendiri. Kalau bisa dari pemerintah itu memperhatikan kita. Seperti apa, Pak? Perhatikan, Pak. Seperti modal usaha lah. Mantap. Ya, seperti modal usaha. Ketekunan menjadi kunci utama hingga usaha apapun yang dijalani dapat berhasil. Seperti usaha yang dijalani warga di Desa Keromongan, Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur. Nah, ternyata pemirsa di Desa Keromongan ini usaha mebel tersebut menjadi mata pencarian andalan ya, Del. Betul sekali. Dan juga nih pemirsa, untuk usaha ini memang dibilang cukup banyak saingannya, namun tetap juga nih permintaan dari masyarakat juga semakin tinggi untuk mebel ini. Nah, baik pemirsa, kali ini kita akan ke jalan tol nih, Adel. Ke ruas jalan tol Palembang Indralaya Prabu Muli. Nah, di jalan tol ini pemirsa terdapat pedagang oleh-oleh yang semakin akhir tahun ternyata pedagang oleh-oleh ini semakin ramai nih, Adel. Nah, pedagang ini menjual seperti kemplang, keripik, dan juga makanan ringan lainnya nih pemirsa. Nah, untuk pemirsa yang sudah penasaran, ini dia liputannya untuk Anda. Di ruas jalur Prabu Muli Batu Raja arah gerbang tol Prabu Muli, kini semakin banyak terdapat pedagang oleh-oleh yang menjual kemplang, keripik, dan makanan ringan lainnya. Kondisi tersebut secara otomatis setidaknya meningkatkan kunjungan dalam membeli oleh-oleh di kios-kios sentra di sejumlah titik di jalur Prabu Muli Batu Raja yang kian ramai. Apalagi saat liburan dan jelang tahun baru mendatang. Biasanya menjadi momen mendapatkan penghasilan yang lebih besar dari biasanya. Sejumlah pedagang kemplang dan oleh-oleh mengakui dampak positif beroperasinya jalan tol Palembang Prabu Muli. Udah kurang lebih 6 bulan, Pak. 6 bulan buka di sini kan. Penghasilannya lumayan lah. Per hari ya bagaimana? Ya kurang lebih ya 100-200 bungkus per hari gitu. Ya banyak dari Morini, Impali, Lahat, Pagar Alam gitu. Aku buat peyek, ada keripik pisang, ubi pedas, kacang bawang. Ibu apa tuh namanya? Keripik ubi ungu, itulah. Harganya kalau nyambut ya 8.000. Dia jual 10.000. Alhamdulillah semenjak ada tol itu ada peningkatan untuk kami produksi.
banyak alhamdulillah. Seharinya adalah kalau 40 bungkus, 50 itulah. Ibu Sukini. Iya kalau di Oleh-oleh kemplang dan kerupuk ikan serta keripik ubi dan keripik pisang yang dijual di pinggir jalan berasal dari Desa Lembak Muara Enim yang sudah terkenal di kawasan Prabu Mulih dan sekitarnya. Taryono menambahkan setiap harinya kerupuk ini selalu diproduksi karena cepat diburu oleh masyarakat. Sedangkan keripik merupakan titipan oleh warga yang dijual di tempat oleh-oleh tersebut. Harga untuk kemplang bungkusan kecil Rp10.000, untuk yang besar Rp20.000, sedangkan keripik rata-rata Rp10.000. Saat ramai dalam satu hari bisa terjual hingga 100 kantong. Tak hanya wisatawan, warga juga sering mengambil kerupuk di tempat ini dalam jumlah banyak untuk dijual lagi. Ya udah sering saya biarpun di sana saya tetap beli langganan saya Sahila. Ya Sahila, saya senang kerupuknya renyah lembut. Jadi senang saya. Walaupun dia udah pindah sini, walaupun saya lewat jalan tol tetap beli Sahila. Memang sengaja lo sini, Pak. Tol apa gimana? Apa Bapak pergi lewat tol apa gimana? Ya lewat tol juga. Ya karena lebih cepat. Saya lihat Sahila buka sini, saya tetap beli Sahila. Walaupun dia udah pindah jual di sini. Menjelang momen pergantian tahun, warga optimis penjualan kemplang dan keripik ini akan semakin meningkat lagi. Apalagi lokasi saat ini berada di perlintasan antar kabupaten kota, serta sangat strategis di dekat pintu tol Palembang Prabu Mulih. Wah, ternyata di sepanjang jalan menuju jalan tol ini memang banyak sekali nih pedagang pemirsa. Dan mungkin memang untuk di akhir tahun nih seiring juga masyarakat liburan mungkin bisa juga nih jadi menambah penghasilan para UMKM yang berada di sepanjang jalan ini. Nah, Riris, ternyata udah 60 menit kita mengajak pemirsa di rumah berkeliling Sumatera Selatan, dan tentunya kita terus mengajak nih pemirsa di rumah untuk terus menyaksikan program Kampungku di TVRI Sumatera Selatan. Dan tentunya Riris, bagi pemirsa di rumah yang ingin kampungnya diekspos, jangan lupa hubungi nomor di bawah ini. Betul. Akhir kata, saya Risma Mira dan saya Adelia Fadila pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.